Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam forum malam hari ini, forum kajian yang meskipun difasilitasi oleh aplikasi Zoom, namun insyaallah ini tidak akan mengurangi daripada keberkahan ilmu itu sendiri. Dan insyaallah juga tidak akan mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi doa-doa para malaikat yang insya Allah senantiasa membersamai kita dalam kajian malam hari ini. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sekian kali ya di beberapa episode ini, dan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan doa. Banyak di antara kita yang seolah-olah capek dengan berdoa. Capek Kang, sudah sering berdoa tapi ternyata Allah belum kabulin. Atau Allah ternyata nggak dengar nih doa saya Kang. Nah gimana dong? Akhirnya banyak yang putus asa dan tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rumus dari sebuah doa itu adalah pasti diijabah. Rumus dari sebuah doa itu adalah pasti diijabah. Hanya saja kita sadar atau tidak tatkala Allah sudah mengijabah doa kita. Nah, malam hari ini insya Allah bagaimana doa kita itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwa doa kita diijabah oleh Allah ya. Malam hari ini tema kita adalah seperti itu ya. Baik, saya mulai materinya. Sengaja nih dipilih gambar Baitullah ya, karena kita sudah rindu dengan Baitullah, sudah rindu akan kehadiran kita di sana. Insya Allah, mudah-mudahan yang ikut kajian malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diantarkan kembali ke tempat ini, bisa beribadah dan juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyinggung kalau saya sering menyampaikan bahwa doa yang terbaik itu harus disampaikan dengan cara yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik. Dalam waktu yang terbaik ya. Dengan cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik. Insya Allah disinilah tempat yang terbaik, yaitu tatkala kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Secara langsung kita bisa hadir di sini dan juga memanjatkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah doa yang diijabah oleh Allah ya. Seringkali kita ngomongin doa. Apa itu doa? Doa adalah ibadah Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Jadi doa itu adalah ibadah. Dan inti dari ibadah itu adalah doa. Ya. Inti dari ibadah itu adalah doa. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa. Tatkala kita sholat itu juga doa isinya. Jadi semua aktivitas, semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana di dalamnya itu ada intinya adalah doa. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini Quran surat Ghafir ayat ke-60. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan juga hadis ini disebut sebagai hadis yang sahih. Dikatakan bahwa doa itu adalah ibadah, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi inti dari ibadah adalah doa. Dan Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya, karena niscaya akan dikabulkan. Jadi sekali lagi, rumus dari sebuah doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan sekaligus, seseorang yang menyombongkan dirinya, artinya apa? Sombong itu berarti seolah-olah tidak butuh Allah, seolah-olah tidak menginginkan pertolongan dari Allah, sehingga tidak mau mengangkat tangannya untuk sekedar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka seringkali saya menyampaikan, yuk doa, jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk meminta. Karena memang ini Bapak Ibu, ya. Allah suka, Allah senang tatkala hambanya itu mau meminta kepada Allah. Dari hadis yang lain dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku tidaklah terbebani akan kekhawatiran ijabah, tetapi aku terbebani akan kekhawatiran kesungguhan doa itu sendiri. Karena sesungguhnya ketika doa itu telah diilhamkan kepadaku, artinya Umar Ibnu Khattab ini sudah mau berdoa kepada Allah, maka ijabah pasti menyertainya. Nah, Bapak Ibu, Umar bin Khattab sendiri itu tidak khawatir akan dijabah atau tidak. Yang penting berdoa saja, ya. Karena soal nanti diijabah dan bagaimana caranya Allah mengijabah itu adalah urusannya Allah. Justru Umar bin Khattab itu khawatir tentang kesungguhan doanya tersebut. Benar-benar enggak doanya itu, ya. Benar enggak doanya itu. Jangan-jangan hanya main-main. Menurut beliau seperti itu. Maka tatkala seseorang itu berdoa, maka doa itu harus doa yang sungguh-sungguh, dan memintakan doa itu adalah doa yang terbaik. Saya sering mengatakan doa yang terbaik, ya, doa yang terbaik. Nah, siapa saja yang berdoa itu pasti akan diijabah. Nah, rumusnya begitu. Siapa saja yang berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang tadi merasa bahwa doanya belum diijabah oleh Allah. Kenapa? Why? Gitu ya. Kenapa? Why? Nah, jangan-jangan ada problem dalam doa tersebut. Karena doa itu adalah ibaratnya anak panah yang lepas dari busurnya. Ya, doa itu ibarat anak panah yang lepas dari busurnya. Maka sekali lepas harus sampai dengan tujuannya. Doa itu ibarat anak panah, maka diri kita, orang yang berdoa, itu ibaratnya adalah busurnya. Anak panahnya bagus, namun ketika busurnya tidak bagus, maka tidak akan bisa melesatkan anak panah itu sampai ke tujuan. Atau sebaliknya, busurnya bagus, tetapi anak panahnya kualitasnya ini jelek, ringan misalnya, maka juga tidak akan pernah sampai kepada sasaran. Begitu kena angin, sudah melewat, berbelok arah. Ya, maka dua-duanya ini harus dalam kualitas yang terbaik. Baik diri kita, orang yang berdoa, artinya berarti harus punya kesucian hati, kemudian
dirinya juga bersih, pikirannya juga bersih. Kemudian doa yang diucapkan pun adalah doa-doa yang terbaik, bukan doa minta kehinaan orang lain, bukan doa minta kecelakaan orang lain, tetapi doa-doa yang terbaik. Maka seringkali saya menyampaikan ketika ada yang bertanya, Kang, saya dimusuhi orang, saya dijahilin orang, saya difitnah orang, apa yang saya lakukan, Kang? Ya sudah, lakukan pembelaan sebisamu dan doakan orang yang menganiayamu, doakan orang yang memfitnahmu dengan doa-doa yang terbaik. Bagaimana Umar bin Khattab didoakan oleh Rasulullah? Umar itu dulu orang yang membenci Islam, tidak suka dengan Rasulullah, tidak suka dengan Muhammad, ya. Tapi kemudian atas doa dari Nabi kita, atas doa dari Rasulullah, kemudian beliau diluluhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menerima Islam. Dan itu menjadi kekuatan. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang berdoa dan kemudian doanya merasa belum diijabah oleh Allah, nah mari kita cek dulu. Syaratnya apa? Ketika doa itu akan diijabah oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ya, boleh dibuka nanti ya di Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Nah, ini rumusnya. Rumus doa, ya, rumus doa ini. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi dikabulkan setiap doa itu. Maka hendaklah tatkala mereka itu berdoa, maka mereka harus memenuhi perintahku, segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Syaratnya dua, Bapak Ibu. Ya, syaratnya dua. Yaitu memenuhi perintahnya Allah dan juga beriman kepada Allah. Artinya apa? Yakin akan pengabulan doa tersebut. Percaya bahwa Allah mampu mengabulkan setiap hajat dan doa yang kita panjatkan. Jadi kita lakukan dulu perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah ini tentu juga ketika kita melakukan perintahnya Allah, maka kita juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka cek kalau kemudian kita punya doa, kita punya hajat, kok belum Allah kabulkan, kok belum Allah berikan jawaban dari doa kita, barangkali ada perintah Allah yang belum kita laksanakan. Saya ulang lagi, barangkali ada perintah Allah yang belum kita laksanakan. Apa itu? Salah satunya sholat. Sholatnya udah benar belum? Salah satunya baca Quran. Baca Qurannya sehari berapa ayat? Salah satunya lagi sedekah. Sedekah kita sudah rutin atau belum? Berkata baik, doa kepada orang tua, silaturahim, dan sebagainya. Ya banyak ya. Maka kita cek, sudahkah perintah Allah ini kita lakukan? Ya, di sini sebutkan segala perintahnya. Artinya enggak cuma satu dua. Dan kemudian kita yakin bahwa Allah bisa mengabulkan doa dan juga hajat kita. Ini penting ya. Dua hal ini. Rumus doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu seperti anak panah yang saya sampaikan tadi. Doa itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Karena sekali melesat, maka akan mengenai sasaran. Maka doa-doa yang kita ucapkan, ini haruslah doa-doa yang terbaik. Doa yang terbaik untuk diri kita, doa yang terbaik untuk keluarga kita,
doa yang terbaik untuk anak-anak dan keturunan kita, doa yang terbaik untuk orang tua kita, doa yang terbaik untuk para tetangga kita. Ya, jangan pelit dengan doa. Seringkali saya sampaikan, kita jangan pelit dengan doa. Doakan tetangga kita, doakan siapa saja orang-orang terdekat kita, tanpa harus kemudian kita ngasih tahu mereka bahwa kita mendoakan mereka. Insya Allah doa kita itu akan diaminkan oleh malaikat. Insya Allah doa kita ini akan diaminkan malaikat, dan kemudian malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ini luar biasanya doa. Luar biasa doa di sini. Oke, kita lanjutkan. Ada 9 hal yang harus kita perhatikan saat kita tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita tidak memperhatikan hal ini. Ya, sehingga doa kita itu doa yang biasa saja. Tidak sampai kepada Allah. Ya. Atau tidak cepat direspon oleh Allah. Tidak cepat dikabulkan oleh Allah. Maka perhatikan 9 hal ini jika doa kita ingin diijabah oleh Allah dengan cepat. Apa itu? Yang pertama adalah yakin kepada Allah. Ini yang paling utama. Yakin kepada Allah. Yakin bahwa doa kita itu diterima oleh Allah. Yakin bahwa Allah itu sanggup dan mampu untuk mengabulkan kita punya hajat. Jangan meremehkan Allah. Ya, kadang kita berpikir, doa saya terlalu besar ini, Kang. Saya kalau pengen lunas hutang 100 juta kayaknya kok berat ya. Kita harus yakin. Ya. Yang 300 juta aja lunas 21 hari juga ada. Yang miliaran hutangnya lunas dalam waktu sekian bulan juga ada kok. Yang lunas 1 tahun juga ada kok. Yang ditanyakan adalah seberapa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang, saya kalau doa mah nggak muluk-muluk. Saya doanya yang biasa saja. Saya nggak pengen doa yang besar. Kenapa saya takut? Saya malu, Kang. Nah, itu kadang kita juga meremehkan Allah, ya kan? Meremehkan kemampuan Allah. Doa yang terkadang menurut kita itu besar, sebenarnya menurut Allah itu sangat kecil. Ya. Doa yang terkadang menurut kita itu besar, sebenarnya menurut Allah itu sangatlah kecil. Kalaupun kemudian kita berdoa kepada Allah agar ada di antara anak dan keturunan kita yang kelak menjadi presiden, itu hal kecil bagi Allah. Kalaupun ada yang berdoa kelak ada di antara anak dan keturunan kita yang menjadi ulama kelas dunia, itu kecil menurut Allah. Dan barangkali ketika ada yang berdoa kepada Allah SWT untuk anak dan keturunannya, ada yang kelak menjadi seorang pengusaha kelas dunia, itu juga kecil menurut Allah. Nah, seberapa yakin kita kepada Allah akan doa yang kita ucapkan. Seberapapun banyak hajat kita, seberapapun besar hutang kita, tatkala kita yakin kepada Allah, mampu untuk mengabulkan setiap hajat kita, maka insya Allah betul-betul Allah akan kabulkan hajat itu. Ini pertama, yakin. Yang kedua, ikhlas kepada Allah. Saat kita berdoa kepada Allah, maka harus ada rasa ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas terkait dengan pengabulan doa tersebut. Mau bagaimanapun caranya, mau kapan dikabulkan oleh Allah, ya terserah Allah. Kita harus ikhlas menerimanya. Dan apapun kondisinya, apapun pilihan Allah, dan itulah yang terbaik untuk diri kita. Itulah jawaban yang terbaik untuk diri kita saat ini. Kang, saya itu doa agar Allah lunaskan hutang saya. Namun kenapa malah saya masuk bui? Namun kenapa saya harus masuk penjara? Nah, barangkali itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka kita harus ikhlas. Kalau memang kita harus berhadapan dengan debt collector, hadapi.
Kalaupun kita harus masuk penjara, hadapi. Ikhlas. Karena itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa Bapak Ibu kawan-kawan sekalian? Yang penting adalah hajat kita diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Dan yang terpenting lagi adalah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini. Ya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga saat kita berdoa, maka kita harus senantiasa memperbanyak memuji kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama yang disebut sebagai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah, kita bisa minta kepada Allah dengan wasilah nama-nama tersebut. Kita bisa minta kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Tidak harus semua, ya. Pilih saja satu atau dua, tiga, empat yang kita mampu sesuaikan dengan hajat kita. Insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah SWT hajatnya. Ya, memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita itu habis sholat, maka kan ada kita diminta baca tasbih, kita diminta baca tahmid, kita diminta baca takbir dan seterusnya. Karena ini adalah dalam bentuk kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, ya, bersalawat kepada Rasulullah. Ya, kita juga harus berwasilah dengan salawat kepada Rasulullah. Sebelum kita doa, kita baca dulu salawat. Karena salawat yang kita sampaikan pada Rasulullah itu akan dijawab oleh Rasulullah, diterima oleh Rasulullah, dan nanti ini akan menjadi wasilah kita mengantarkan doa-doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika seseorang bersolat kepada Nabi, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir. Ya, maka penting bersolawat dulu. Ya, tidak langsung kemudian sampaikan hajat. Ya, tidak langsung, tapi kita bersolawat dulu. Ada tahapannya, ada step-stepnya. Ya. Yang kelima itu adalah berdoa, bertaubat sebelum kita meminta. Ya. Kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena barangkali masih ada dosa-dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ampun dulu sama Allah. Ya, kita bertobat. Maka ada berapa di antara teman-teman kita itu melakukan taubat itu, sholat taubat itu setiap malam sebelum sholat tahajud mereka bersolat taubat dulu. Ya. Dengan harapan apa tadi? Dengan harapan Allah menerima taubatnya. Yang keenam, jangan terburu-buru. Nah, tatkala kita doa, itu jangan terburu-buru. Yang terburu-buru ini ada dua. Satu, terburu-buru dalam berdoa, terburu-buru dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terburu-buru untuk segera dikabulkannya doa tersebut. Ya. Biarkan saja Allah dengan caranya Allah, mengabulkan dengan caranya Allah. Kapan dan di mana, bagaimana caranya, itu nanti urusannya Allah. Tugasnya kita adalah hanya meminta saja. Meminta dengan cara yang terbaik. Ini, jadi jangan terburu-buru. Yang ketujuh, curhat bukan mengeluh. Jadi tatkala kita itu berdoa kepada Allah, itu curhat, bukan mengeluh. Apa bedanya curhat dan mengeluh? Jadi kalau kita mengeluh itu, kenapa ya Allah, saya itu dapat ujian seberat ini? Kenapa ya Allah? Ini mengeluh. Tapi kalau curhat, kita ngomong, ya Allah, saya lagi punya masalah berat. Bantu saya ya Allah. Nah, itu kita curhat. Jadi sekali lagi, curhat bukan mengeluh. Ya, kadang kita salah dalam persepsi ini. Ya. Curhat bukan mengeluh. Yang kedelapan, itu adalah memilih waktu yang terbaik untuk berdoa. Ya, sekali lagi, doa yang terbaik itu bagusnya adalah disampaikan dengan cara yang terbaik, di waktu yang terbaik,
dan di tempat yang terbaik. Nah, waktu yang terbaik itu kapan? Ya, waktu yang terbaik itu kapan untuk berdoa? Ada banyak banget ya. Ada banyak banget waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya tuliskan beberapa saja ya. 9 ya, biar ganjil. Saya suka dengan angka-angka ganjil. Ya. 9 ya. Satu, sehabis sholat. Sehabis sholat doa. Sehabis sholat doa. Meskipun doanya pendek, doa ya. Meskipun doanya dengan bahasa Indonesia, doa. Meskipun doanya dengan bahasa Inggris, doa ya. Kemudian yang kedua, antara azan dan juga iqomah ya. Antara azan dan iqomah ini juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian yang ketiga, antara dua khutbah. Ini ketika Jumat ya, sholat Jumat. Ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, jeda di antara itu ini juga waktu yang baik untuk kita berdoa meskipun pendek waktunya ya. Kemudian saat turun hujan ya. Saat turun hujan. Ini juga waktu yang ini ya, waktu yang mustajab ya. Saya teringat kisah seorang kawan, seorang teman ya. Ketika itu jualan sabun herbal ya. Mengawali dia jualan sabun herbal bersama dengan istrinya, beliau itu ambil apa namanya? Kulakan ke Jogja, ambil sabun ke Jogja, naik motor berdua. Ya, karena masih pengantin baru, naik motor berdua ya. Nah, satu ketika ini hujan deras, satu ketika hujan deras. Ketika itu pas hujan ada di flyover Janti ya. Kalau yang teman-teman yang pernah ke Jogja masih kan tahu, jadi ada di pas di flyovernya hujan deras. Ya turun bukan untuk memakai mantel ya, tetapi untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, besok waktu ambil sabun, waktu kulakan sabun sudah pakai mobil. Doanya begitu, biar tidak kehujanan. Ternyata betul ya, Allah kabulkan dan di berapa bulan berikutnya beliau sudah pakai mobil ya saat hujan turun. Kemudian yang kelima adalah ketika berpuasa. Jadi sepanjang hari ketika seseorang itu berpuasa sampai dia berbuka ya, maka itu doanya mustajab. Kemudian yaitu adalah ketika berbuka puasa. Ini juga mustajab. Berpuasa kemudian disambung dengan berbuka. Kemudian waktu yang lain ada di hari Jumat. Ya, ada di hari Jumat, sepanjang hari Jumat. Tapi ada juga waktu khusus dari Jumat, lebih khusus lagi, yaitu adalah waktu ba'da asar sampai dengan maghrib. Ini waktunya juga pendek ya. Waktu hari Jumat, ba'da asar sampai dengan maghrib. Ini juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Lalu yang kedelapan yaitu adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Ya. Bahkan Allah sampai turun ke langit dunia mencari hambanya yang mau berdoa, yang butuh hajat. Ya. Yang butuh hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini di sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian yang kesembilan adalah ketika dalam sholat. Ya. Dalam sholat sendiri setidaknya ada 4 bagian yang kita bisa manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Tentu harus dengan bahasa Arab ya doanya ini ya. Maka seringkali saya sampaikan ketika kita bisa hafal ayat-ayat pilihan sesuai dengan hajat kita, maka ayat-ayat pilihan itu bisa kita gunakan untuk berdoa ketika dalam sholat ya. Sebagaimana Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan dan kemudian dijawab oleh Allah dengan diberikan keturunan ya. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah sehabis sholat, sehabis bacaan Al-Fatihah ya. Itu ada ayat Quran di situ boleh dibaca. Kemudian saat ruku, saat sujud, dan yang keempat adalah sebelum salam di tasyahud akhir ya. Sebelum salam itu juga ada
doa di situ ya. Oke. Ini 9 waktu terbaik untuk berdoa. Dan di tempat lain masih ada ya, di waktu-waktu yang masih ada, masih banyak ya. Insyaallah ini. Lalu kemudian 9 hal yang harus diperhatikan tadi adalah memilih tempat yang terbaik. Ya, tempat yang terbaik tadi kita sampaikan, tentu ini adalah tempat-tempat yang bersih, tempat yang kemudian memang kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat yang terbaik lagi adalah tatkala kita berada di Baitullah. Itulah adalah tempat terbaik di muka bumi ya. Ini adalah tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu adalah di Baitullah. Sekali lagi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semuanya yang berada di malam hari ini hadir, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa beribadah di Baitullah dan memanjatkan hajat-hajat terbaiknya di Baitullah. Amin ya. Nah, selanjutnya doa yang kita sampaikan kepada Allah, hajat yang kita sampaikan kepada Allah SWT ini akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah meresponnya? Yang pertama ini langsung diijabah sesuai dengan doa apa yang kita inginkan. Kita mintanya apa, ya begitu dikasih. Misalnya kita minta motor merek A, ya Allah kasih motor merek A. Kita minta motor merek B, Allah kasih motor merek B. Begitu seterusnya ya. Sesuai dengan doa kita. Yang kedua, yaitu ditunda pengabulannya ya. Kita minta motor merek A tapi ditunda. Ya, oke, saya kabulkan tapi tidak sekarang. Ditunda sampai kapan? Ditunda sampai kemudian kita dianggap layak, kita dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau sudah layak, kalau sudah pantas, maka akan diberikan pengabulannya oleh Allah SWT. Hajat kita akan dikabulkan. Yang ketiga, ini akan diganti dengan yang lebih baik. Kalau kemudian kita minta motor merek A, Allah kasih motor merek Z, ya, maka itu yang terbaik. Atau mungkin malah Allah ganti dengan mobil misalnya. Ini diganti dengan yang lebih baik. Tentu mungkin tidak langsung, ada proses jeda beberapa waktu terlebih dahulu untuk bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini 3 respon Allah terhadap doa yang kita panjatkan ya, diijabah langsung, kemudian yang kedua ditunda pengabulannya, dan yang ketiga adalah diganti dengan yang lebih baik. Nah, terkadang kita itu ada di posisi yang ketiga. Allah itu kabulkan hajat kita, namun diganti dengan yang lebih baik, dan itu kita tidak sadar. Inilah yang kemudian membuat seolah-olah doa kita itu tidak dijabah oleh Allah. Padahal Allah ijabah doa kita itu. Ya, Allah ijabah doa kita. Ya Allah, saya pengen dilunaskan hutangnya. Doa kita begitu misalnya ya. Tetapi di esok hari Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat. Di hari berikutnya Allah kembali bangunkan kita dengan keadaan sehat. Di hari berikutnya Allah kembali bangunkan kita dalam keadaan sehat. Nah, dalam keadaan kita bangun dalam keadaan sehat itulah sebenarnya doa kita itu diijabah. Hanya memang dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Mungkin secara zahir hutang kita belum lunas, tetapi ternyata Allah berikan, Allah ganti dengan kesehatan yang luar biasa. Ya. Allah ganti dengan keluarga yang baik. Allah ganti dengan keluarga yang adem, tentrem, tidak banyak permintaan dan sebagainya. Allah ganti dengan hadirkan teman-teman yang baik di lingkungan kita. Allah ganti dengan kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dengan kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari rezeki yang besar. Karena ada di antara kita itu yang Allah tidak izinkan kita itu berdoa. Ya, ada di antara kita itu yang memang sengaja Allah tidak izinkan kita berdoa. Karena sudah Allah kasih kesempatan,
namun ternyata tidak dimanfaatkan, maka sudahlah ya. Tidak usah dikasih saja kesempatan itu. Nah, maka tatkala Allah masih kasih kesempatan kita untuk berdoa, ini adalah sebenarnya juga jawaban dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, lalu kemudian jika doamu itu belum diijabah oleh Allah, respon kita seperti apa? Ya. Yang pertama, doa lagi dan doa terus. Ya, enggak apa-apa. Belum dijabah, doa lagi, doa terus, ya. Konsisten aja dengan doa, ya. Doa lagi, doa terus. Dan bahkan mungkin barangkali doa kita tidak fokus. Hari ini kita minta apa, besok minta apa, besok lagi minta apa, enggak fokus ini. Maka seringkali saya sampaikan buat teman-teman, kalau doa fokus dulu, ya. 1, 2, 3, kemudian kita fokus dengan doa itu. Jangan doa yang banyak-banyak, ya. Oke. Kemudian doa adalah ibadah. Semakin banyak kita itu berdoa kepada Allah, berarti kita semakin banyak ibadah kepada Allah. Ibadah kita nilainya semakin banyak. Gitu ya. Jadi semakin banyak kita berdoa, maka sebenarnya kita semakin banyak beribadah kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga harus berhusnudzon billah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa kita belum dijawab oleh Allah? Kenapa doa kita tidak dijabah saat ini? Ya, barangkali ada keinginan Allah yang terbaik. Dan apa yang menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik untuk diri kita. Apa yang menurut kita itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Namun, apa yang menurut Allah itu baik, sudah tentu baik baik untuk diri kita. Ya. Maka kita harus berkhusnudzon aja kepada Allah. Nah, yang keempat adalah kita harus yakin bahwa doa itu adalah rezeki. Tatkala kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berdoa, maka itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doamu jika belum dijabah, ini 4 hal ini ya, 4 hal ini ya. Baik. Selanjutnya ya, nih. Ya, doa itu bisa merubah takdir. Nah, kemarin di pekan yang lalu sudah kita sampaikan ya. Doa itu mampu merubah takdir. Bagaimana disampaikan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Nah, tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah itu kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebaikan. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka kemudian kita itu merevisi takdir kita. Jadi tatkala kita tuh berdoa kepada Allah, itu dalam rangka kita tuh merevisi takdir kita. Karena hanya Allah lah yang mampu, gitu ya. Allah lah yang bisa. Nah, nanti keputusan akhir adalah di tangan Allah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini Bapak Ibu kawan-kawan sekalian ya. Allah telah menetapkan takdir kita itu hingga sampai akhir zaman. Dan siapa saja yang mau meminta kepadanya, apapun, berapapun, asal mengikuti petunjuknya, meneladani contoh nabinya, maka Allah akan berikan. Ya, jadi syaratnya adalah tadi, mengikuti petunjuknya, meneladani contoh nabinya. Apapun permintaannya, sebesar apapun itu, ya, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi termasuk kemudian kita itu merubah takdir kita dari takdir yang baik menuju takdir yang jauh lebih baik lagi, ya. Karena pasti Allah akan memberikannya. Doa yang terbaik dipanjatkan dengan cara yang terbaik pada waktu yang terbaik di tempat yang terbaik. Insya Allah ya, kita ada kesempatan datang ke Baitullah, kita akan bawa doa-doa kita itu, doa-doa yang terbaik, kita panjatkan di sana dengan cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dan di tempat yang terbaik, insya Allah ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah bukakan kesempatan untuk kita semuanya, untuk bisa melewati masa pandemi dengan baik, dan Allah kembali buka rumahnya,
sehingga masyarakat Indonesia dan seluruh dunia umat Islam bisa kembali hadir di Baitullah, termasuk kita semua yang malam hari ini hadir untuk kajian malam hari ini. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama kita berangkat ke Baitullah, insya Allah ya. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, materi malam hari ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, waktu saya kembalikan ke Guswi, nanti kita lanjut untuk tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz kita Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini tentang doa ya, doa yang diijabah. Materi yang luar biasa ya. Bisa jadi kita sudah pernah mendapatkan materi ini, tapi mungkin ya belum sempurna dalam hal melaksanakannya atau menjalankannya. Jadi kita diingatkan kembali bagaimana sesungguhnya doa-doa itu akan lebih mudah atau akan lebih cepat terijabah ketika kita memahami atau mengetahui rumus-rumusnya ya, atau trik-triknya. Nah, tadi sudah disampaikan ya banyak hal, baik dari waktunya yang ijabah, kemudian juga model atau jenis-jenis doanya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik yang kita bisa praktekkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami beri kesempatan karena masih ada waktu ya. Waktu 32 menit ke depan untuk bisa bertanya ya, terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf karena tadi saya pindah dari HP ke laptop. Untuk pertanyaan yang di atas Bu Inayah, mohon maaf Kang Udin kalau ada yang di chat pertanyaan di atas Bu Inayah ya, atau di atas chat saya yang silahkan pertanyaan mulai ditulis di chat, apakah ada? Di tempat saya belum terdetek. Kalau ada mungkin bisa langsung dijawab dulu Kang Udin. Oh ya, oke, saya buka ada dulu. Nggak kira-kira? Oke, baik, saya cek dulu. Pertanyaannya ini mulai dari Pak Jamhuri kalau saya melihat di sini. Oke, langsung aja Kang, coba Kang dijawab. Ya. Di Pak Jamhuri ya. Bagaimana hukumnya berdoa dengan harapan agar segera Allah kabulkan hajat kita? Apakah bisa? Ya, bisa ya. Jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi seringkali kita itu dilemahkan dengan perkataan-perkataan bahwa janganlah kita itu meminta dunia, janganlah kemudian kita itu minta untuk dikabulkan hajat kita ya. Bukan begitu. Kita minta kepada Allah apapun bentuknya itu boleh, asalkan sekali lagi kita mintanya hanya kepada Allah ya. Kalau kita mintanya ke yang lain tetap tidak boleh ya. Seperti itu Pak Jamhuri, insya Allah boleh, silahkan ya. Bahkan saya pernah ketika saya ngisi pengajian ada jamaah yang bertanya, Ustadz, saya pernah dapat informasi katanya kita nggak boleh minta surga gitu ya. Kita minta masuk surga gitu ya. Nah, ini ada yang juga bertanya begitu, boleh ya. Bahkan ada yang Rasul sendiri juga mengajarkan doa agar kita itu dimudahkan masuk dalam surga ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah, seperti itu agar kita itu dimudahkan masuk dalam surga. Maka tidak mungkin kalau kemudian Nabi mengajarkan seperti itu, tidak mungkin kalau kemudian kita tidak minta masuk surga. Oke, seperti itu Gus Wi. Baik. Selanjutnya ada Kang setelah Pak Jamhuri? Pak Jamhuri ada Maulana. Ya, lanjut silahkan. Maulana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jika kita mempunyai hajat lebih dari satu, maka baiknya dalam berdoa itu fokus kepada yang satu hajat tersebut, atau bisa sekaligus hajat yang kita inginkan disampaikan di setiap doa di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah ya. Boleh semuanya disampaikan kepada Allah ya. Namun
saya harus kita harus bisa menggarisbawahi mana dahulu yang harus kita utamakan begitu ya. Contoh, seringkali ada jamaah itu yang pengen dimudahkan oleh Allah berangkat umroh ataupun haji ke Baitullah. Begitu kita tanya, Pak tadi sholat enggak? Bu tadi sholat enggak? Ya sholat. Habis sholat berdoa, doa. Minta enggak ke Allah untuk bisa dimudahkan berangkat ke Baitullah. Ya, rata-rata 90% yang kita tanya, mereka tidak berdoa. Ya, maka ini penting ya. Boleh, sampaikan aja semuanya hajat kita. Kalau perlu ditulis, ini penting banget ya. Kalau perlu ditulis. Oke. Lagi Kang? Oke, bagaimana cara sholat taubat? Ya, biasa aja, nanti tergantung daripada niat kita kepada Allah SWT. Niatnya sholat taubat ya. Yang membedakan antara sholat satu dengan sholat yang lain itu adalah pada niatnya. Kecuali ada sholat khusus ya, misalnya sholat khauf ataupun sholat jenazah, ini berbeda lagi ya. Ada Bu Feti ya. Kang Udin izin tanya, apakah boleh kita berdoa secara rinci? Boleh, justru malah harus rinci doa itu. Ya. Doa itu harus rinci, karena kita ngobrol sama Allah. Ya. Kalau perlu doa misalnya kita minta motor ya, sebutkan mereknya, sebutkan warnanya, jenisnya, tahun berapa. Gitu ya. Biar Allah kasih jawaban. Gitu ya. Oke, itu Gus. Sudah ya, berarti ya di atas saya ya. Oke. Sudah, ini ada yang angkat tangan 2 ini Gus. Oh ya, ya, baik-baik. Kita coba jawab pertanyaan yang langsung. Yang pertama ada Bu Riani ya. Ya, Bu Riani. Bu Riani juga mengangkat tangannya. Ada yang mau ditanyakan Bu Riani? Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silahkan. Silahkan Bu Riani. Bisa dibuka videonya ataupun speakernya. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja disampaikan. Silahkan Bu Riani. Bagaimana Bu Riani? Ada yang ditanyakan? Oh, kepencet Gus, nanti Gus. Oh, mungkin kepencet ya, baik. Ya, Saya oke. matikan. Oke. Baik, yang kedua, Ibu Kuatmi. Ya, ini juga mengangkat tangan. Silakan Bu. Dipersilakan. Matur suwun Kang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah berdoa, kita banyak hajat ya Kang ya. Ya. Maksudnya kita hajat dunia dan hajat akhirat. Ya. Contohnya hajat dunia, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen segalanya lah ibaratnya. Itu untuk hajat akhiratnya mungkin pengen jadi orang yang ahli sedekah, pengen ke Baitullah, itu yang mana yang kita utamakan dulu dalam berdoa? Iya, oke. Kita boleh minta dunia, tetapi minta dunianya untuk kemanfaatan akhirat. Saya ulang lagi, kita boleh minta dunia, tapi dalam rangka untuk kemanfaatan akhirat. Contoh, kita pengen punya rumah yang nyaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi keluarga kita. Kalau memang anak kita itu banyak, anak kita 10, ya kita minta sama Allah kamarnya itu setidaknya ada 10. Ya, kita minta sama Allah. Kenapa? Kalau kemudian kamarnya cuma 2, nanti umpel-umpelan anaknya itu. Ya, maka boleh kemudian kita minta seperti itu. Anak kita banyak, kemudian kita minta kepada Allah agar diberikan penghasilan yang lebih banyak juga, itu juga boleh. Ya. Kemudian misalnya juga kita pengen punya penghasilan yang jauh lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk kita bisa bangun masjid, untuk kita bisa bantu fakir miskin, anak yatim, bikin pesantren, bangun jalan, dan sebagainya. Boleh ya, seperti itu. Saya pengen punya mobil, Kang, boleh. Mobilnya buat apa? Mobilnya mau saya wakafkan untuk pesantren agar digunakan ustadznya, agar digunakan kiainya, seperti itu. Ya. Sekali lagi kita minta dunia itu boleh dalam rangka dunia itu untuk mengarahkan kepada akhirat. Seperti itu. Sehingga mana yang harus kita dahulukan? Semuanya boleh harus kita dahulukan. Karena konsekuensinya tujuan kita adalah Allah. Untuk
akhirat. Seperti itu, Bu Fatmi. Terima kasih Kang Ya, atas oke. jawabannya. Amin. Siap. Cukup Bu Fatmi? Insya Allah cukup Kang. Ya, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Kita akan lanjutkan pertanyaan di room chat ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami beri kesempatan dengan mengangkat tangannya ya, ataupun membuka mic-nya dalam rangka untuk bertanya langsung pada Kang Udin. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan, kami beri kesempatan. Oke, kalau tidak kita akan menjawab pertanyaan yang di chat. Dari Ibu Inayah Ekawati. Pak Ustadz, maaf saya masih kurang paham untuk doa saat sholat. Bisa dijelaskan lagi Pak Ustadz dan bagaimana caranya? Silakan Kang. Ya. Oke, baik. Contoh begini ya. Doa dalam sholat itu contoh. Misalnya kita sedang punya hajat, pengen dimudahkan ke Baitullah. Maka setelah baca surat Al-Fatihah, ya, baca ayatnya adalah ayat agar kita itu ayat-ayat yang terkait dengan Baitullah. Contoh misalnya surat Al-Hajj ayat 27 ayat ke-28 ya. Ini boleh. Atau kemudian surat Al-Baqarah ayat 195 196. Ini boleh ya. Ali Imran ayat 196. Ini boleh ya. Yang terkait dengan Baitullah. Ada 5 ayat di Al-Qur'an itu, boleh dibaca. Yang paling mudah itu di surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Ini pendek ayatnya, sehingga mudah dihafal. Kalau sudah kemudian baca ayat itu terus-menerus ketika sholat. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat itu. Setelah Al-Fatihah, baca ayat itu. Insya Allah nanti akan menjadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu pengen dimudahkan ke Baitullah. Seperti itu. Terus misalnya saat sujud itu sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah ada 3 doa. Kemudian sebelum salam itu juga ada doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu terkait dengan kita mohon akan dilindungi dari Dajjal, dari fitnah Dajjal ya. Seperti itu. Itu Gus. Baik. Bisa dipahami ya Ibu Inayah. Jadi memanfaatkan waktu sholat kita atau saat sholat kita dengan doa-doa yang kita inginkan. Jadi memang salah satunya berupaya untuk bisa hafal ya ayat-ayat yang mengarah pada yang kita inginkan. Baik, ini langsung ini pernyataan sebenarnya dari Bu Feti Nuraini. Depok hadir ya Rob, konsisten dengan doa, barangkali doa kita nggak fokus, kalau doa fokus dulu. Jadi ya, agar kemudian memang keinginan kita tercapai ya. Lagi dari Bu Feti, semakin banyak berdoa, semakin banyak beribadah. Kesempatan berdoa sebenarnya rezeki dari Allah. Berdoa merevisi takdir kita. Amin ya Allah. Ini materi yang tadi disampaikan oleh Kang Udin. Baik. Oke, dari Pak Jamuri. Oh, ini tadi sudah dibacakan oleh Kang Udin. Baik. Ketika seorang wanita lagi berhalangan, bagaimana cara yang terbaik untuk berdoa, Kang? Ya, silakan. Doa itu tidak terbatas pada kita itu berhalangan ataupun tidak. Ya, memang sebenarnya afdolnya, bagusnya adalah dalam keadaan kita suci. Namun kalau kemudian kita sedang berhalangan seorang wanita, maka boleh berdoa meskipun dalam keadaan tidak suci. Karena meskipun kita misalnya lagi di jalan, kemudian sedang tidak punya wudhu, sedang batal misalnya, itu kita berdoa pun boleh ya. Tetapi memang bagusnya adalah saat kita doa itu ada adabnya, masuk adab ya. Adab doa itu adalah dalam keadaan suci, menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan dengan suara yang lembut. Nah, ini adabnya doa. Tapi kalau kemudian terlepas dari itu semua, itu diperbolehkan berdoa. Termasuk tidak mengangkat tangan pun juga boleh ya. Tapi adabnya adalah dengan mengangkat tangan. Oke, begitu guys. Ya. Jadi tetap bisa melakukan ya ketika seorang wanita yang berhalangan untuk berdoa terus. Bisa. Baik. Oke, baik.
apakah doa dalam sholat hanya sholat sunnah? Gimana Kang ini Kang? Dari Ibu Wajib, Dewi sunnah Luciana. boleh, ya. Wajib Semuanya boleh, boleh. sunnah boleh. Oke, Tapi baik-baik. kalau kemudian kita sholat jamaah, nah itu kan nanti harus ngikut imam, ya. Nggak boleh kita berselisih atau beda dengan imam kalau sholat jamaah. Oh, oke. Seperti itu. Baik, jadi tetap mengikuti arahan dari imam ya, maksudnya Ya. imam memandu dengan takbir itu diikuti. Baik, lanjut dari Ibu Agung Rahmawati. Assalamualaikum, ucapan kita adalah doa. Terkadang saat emosi terucap perkataan yang tidak baik, yang ditakutkan ucapan tersebut diijabah. Apa yang harus dilakukan agar ucapan tersebut terrevisi, tidak menjadi kenyataan selain istighfar? Silahkan Kang. Ya, istighfar kepada Allah yang banyak, kemudian mulai menjaga lisan. Jangan sampai kemudian lisan ini mudah berucap kata-kata yang baik. Nah, biasanya apa yang terucap dari lisan itu adalah apa yang sering ada di otak. Nah, saya sering menggambarkan bahwa teko itu hanya akan mengeluarkan apa isi teko itu. Kalau tekonya diisi susu, maka akan mengeluarkan susu. Kalau tekonya diisi teh, akan mengeluarkan teh. Kalau tekonya diisi air putih, akan mengeluarkan air putih. Termasuk kalau kemudian tekonya diisi air kotor, akan mengeluarkan air kotor. Nah, ucapan, perbuatan itu adalah bentuk ekspresi dari mindset kita. Mindset ini adalah apa yang kemudian kita masukkan ke dalam otak kita. Makanya, kalau kemudian kita seringkali memasukkan hal-hal negatif ke dalam otak kita, maka yang keluar dari lisan kita, dari tindakan kita pasti hal-hal negatif. Maka itu sering dihindari. Maka mulai ubah mindset-nya, benerin mindset-nya, masukkan hal-hal positif ke dalam otak pikiran kita. Seperti itu, Gus. Baik, baik ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hati-hati terkait dengan bagaimana menjaga lisan kita agar kemudian tidak menjadi sesuatu yang spontan keluar ketika kita dalam kondisi emosi tertentu. Baik. Ini dari Bu Feti lagi. Pernyataan kita boleh meminta doa tapi dalam rangka untuk akhirat. Kita boleh meminta dunia tapi dalam rangka untuk akhirat. Jadi harapannya memang dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat. Dari Pak Hafid Ardian, doa apa yang semestinya kita panjatkan pada Allah agar dapat diijabah? Apakah berkenaan dengan permohonan ampun atau hajat yang kita inginkan? Silakan Kang. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa tahapannya adalah kita itu mohon ampun dulu sama Allah. Ya, kita mohon ampun dulu sama Allah, baru kemudian kita sampaikan hajatnya. Jadi urutannya begitu Pak Abid ya. Jadi kita minta ampun dulu sama Allah, baru kemudian kita sampaikan hajat kita. Itu Gus. Ya, baik. Jadi jelas diawali dari kita merendah pada Allah, kemudian hajat yang kita inginkan kita sampaikan dengan jelas. Ini masih dari Bu Dewi Luciana. Kalau dalam sholat, doa bahasa Indonesia gimana, Kang? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Sholat Batal itu ya. semua harus bahasa Arab nanti ya. Maka boleh kalau kemudian di depan sholat kita itu ada Quran yang besar itu, kita baca Quran itu boleh. Tapi kalau kemudian bahasanya Indonesia tidak boleh. Termasuk kaidah ketika sujud ya, Kang ya. Itu Ya, juga betul. doa-doa yang berbahasa Arab ya. Ya, betul banget. Itu bisa dilisankan atau hanya di batin atau gimana, Kang? Kalau pas sujud atau pas Dilisankan. at-tahiyat? Dilisankan. Dilisankan bisa ya. Ya. Oke, Makanya baik. kalau teman-teman yang pernah sholat di Baitullah, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, ketika ruku, ketika sujud itu pasti lama ya. Kita sudah baca bacaan sujud, misalnya bukan Rabbiyal A'la, ini kok enggak bangkit dari sujud misalnya. Karena memang mereka pakai doa. Itu diberikan kesempatan kita untuk baca doa-doa di situ. Oke, baik, baik. Baik, baik. Nah, dari Bu Dita Ayu, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, doa memohon kesembuhan, baca apa ya Ustadz? Saya sedang sakit, berdoa mohon kesembuhan. Silakan Kang. Ya, saya sudah ada sebenarnya e-booknya, nanti kita bagikan lah insya Allah ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman Bapak Ibu bisa baca doanya Nabi Ayub alaihissalam.
Ya, kalau kemudian doa kita berat, sakit kita berat, kita bisa minta kepada Allah seperti saat Nabi Ayub minta kepada Allah. Ya, ini insya Allah kita bahas di pekan depan, Gus. Insya Allah kita doa-doa yang ada di Quran yang pernah disampaikan oleh para nabi, para wali Allah itu, nanti kita akan sampaikan doa-doa apa saja yang kemudian bisa kita ikuti. Cara mereka menyelesaikan masalah itu kayak gimana gitu ya. Salah satunya tadi tentang Nabi Ayub alaihissalam. Itu. Ini tentang sakit. Oke ya. Oke, ada kesempatan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas doa-doa yang mustajab atau doa-doa yang sudah ada ya dan diajarkan oleh para nabi ya, dan juga oleh para rasul. Dari Pak Marno, Assalamualaikum Ustadz. Kalau habis sholat tahajud, doa yang terbaik apa Ustadz? Dan istighfar atau selawat Nabi yang didahulukan? Kalau sholat Nabi yang gimana Ustadz yang pas? Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di sepertiga malam terakhir. Yang pertama yaitu adalah tahajud. Yang kedua, istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang ketiga, baca Quran. Dan yang keempat, doa. Ya. Maka teman-teman yang bangun di sepertiga malam terakhir, tolong 4 hal ini tidak dihilangkan. Ya. Kita sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat, kalau waktunya mepet, kemudian perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, kemudian baca Quran, ya meskipun hanya sekian ayat, yang kemudian baru disampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering menyampaikan teman-teman, hajat kita itu tolong ditulis, ya. Hajat kita itu ditulis agar apa? Agar tertib. Ketika teman-teman itu Bapak Ibu semuanya mau doa itu tinggal buka aja itu doanya ya. Kita seringkali teman-teman kita ajarkan kalau ke Baitullah itu jamaah kita ajarkan itu satu buku itu isinya doa semua. Nanti itu dibaca di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab itu dibuka catatannya. Kenapa? Karena seringkali kalau kita tidak punya catatan tentang doa dan hajat kita itu lupa. Kita sudah angkat tangan begitu di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, tapi kita lupa mau doa apa. Ini seringkali terjadi, ya. Maka bisa disiapkan, ditulis hajatnya apa, doanya apa. Minta kesehatan misalnya untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan seterusnya. Begitu, Gus. Baik. Oke, baik ya. Sudah dipahami ya Pak Marno ya. Sudah terjawab pertanyaannya. Ada yang angkat tangan itu, Gus? Oh, ada yang angkat tangan? Ada, Gus. Silahkan, Ibu. Langsung saja dibuka mic-nya untuk bertanya. Silahkan. Bisa perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnilan. Saya dari Riau. Tepatnya di Kandis, Pekanbaru. Pekanbaru, insya Allah. Yang pertama, saya mau bertanya, apakah sholat taubat harus dilakukan pada malam hari? Oke. Yang kedua, pertanyaan saya sudah 7 tahun menikah. Yang pertama, saya sudah dikasih keturunan, tapi Allah lebih sayang sama anak saya. Baru 2 hari di dunia sudah diambil Allah. Sampai sekarang kalau sudah ada 6 tahun, saya belum dikasih keturunan lagi. Tapi dalam 6 tahun ini saya terus ikhtiar, saya terus usaha, doa, juga belum dikasih. Kadang saya merasa keyakinan saya kepada Allah itu, kenapa doa saya itu belum diijabah juga. Jadi pertanyaan saya itu, gimana cara saya untuk meyakinkan diri lagi, untuk jadi lebih istiqomah lagi doa dan usaha sama Allah, itu gimana caranya? Makasih Ustadz. Oke, ya. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama tadi, sholat taubat dilakukan kapan? Apakah hanya malam hari saja? Tidak, ya. Mau dilakukan di siang hari boleh, yang penting bukan di waktu-waktu yang dilarang untuk
sholat. Ya, seperti itu. Mau siang, mau malam boleh. Ya. Tapi kalau malam itu karena biasanya waktu-waktu yang syahdu, nah ini biasanya jauh lebih khusyuk ketika di malam hari. Ya. Tetapi sekali lagi kita tidak harus menunggu malam. Saya sering pernah kemarin ada bertanya seperti itu kan, kita jawab juga. Apakah kemudian kalau kita mau tobat, kita di siang hari nih, siang hari sadar kita tuh mau tobat, apakah kemudian harus nunggu malam hari? Kan tentu tidak, karena kita tidak tahu usia kita itu apakah nyampe malam ataupun tidak. Ya, seperti itu, maka siang pun juga diperbolehkan. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ya setidaknya tadi ketika kemudian Allah berikan keturunan untuk diri kita dan kemudian Allah ambil kembali, maka setidaknya ini nanti akan menjadi celengan ataupun tabungan kita itu, tabungan untuk orang tuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak yang sudah kembali kepada Allah ini kelak yang nanti akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka belum punya dosa. Mereka belum punya dosa. Mereka masih polos dan Allah berikan mereka itu kewenangan untuk nanti bisa mengajak orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ini tidak mudah juga, tetapi butuh keikhlasan dan kemudian kita harus menyadari bahwa anak ini adalah titipan Allah yang kelak nanti akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Lalu terkait dengan sudah ikhtiar cukup lama namun belum kembali Allah berikan gitu ya, maka harus kita evaluasi juga ikhtiar kita sejauh mana, lalu kemudian langkah-langkah kita baik secara medis ya, karena Allah itu ada dua ya kan, cara hukumnya itu ada dua ya, ada juga hukum sebab akibat. Sebab akibat ini juga harus kita lakukan. Contoh misalnya kalau orang sakit ya ikhtiarnya ke dokter kan begitu. Kalau orang sakit ikhtiarnya ya minum obat begitu. Nanti kemudian lantaran wasilah dokter, wasilah obat itulah Allah yang nanti akan berikan kesembuhan. Namun terlepas dari itu semua, maka kita juga harus evaluasi sejauh mana ikhtiar yang dilakukan seperti itu. Contoh misalnya sudah konsultasi dengan medis dan sebagainya, itu bagaimana nanti boleh dicek ya, bisa dievaluasi lagi. Nah, kami hanya bisa menyarankan begini, coba nanti tambahlah sedekahnya. Coba nanti tambah sedekahnya. Kemudian saya juga cukup lama kemarin ya, selisih anak pertama dan kedua itu, saya 10 tahun selisihnya. Ya, selisihnya 10 tahun. Akhirnya apa saya lakukan? Di buku itu saya tuliskan, di buku Manhaj Quran Bijaksana saya tuliskan bahwa solusinya adalah kita berdoa di tempat yang terbaik dan kita minta kepada Allah permintaan yang terbaik. Jadi tidak sekedar minta anak, coba nanti dievaluasi ya. Tidak sekedar minta anak keturunan, tetapi mintalah anak yang baik, yang soleh solihah, yang kelak bisa menjadi wasilah kita itu masuk dalam surganya Allah SWT. Boleh. Jadi permintaan anak itu boleh mulai dari sekarang. Misalnya saya pengen punya anak laki-laki, kemudian soleh, hafiz Quran, menjadi presiden misalnya. Itu boleh. Meskipun kita belum hamil, itu boleh. Kita mintakan seperti itu. Kita desainkan seperti itu. Sebagaimana saya pernah ya di kajian kita sebelumnya tentang bagaimana Ibunda Imron, ya istrinya Imron, yang kemudian punya hajat, punya anak laki-laki. Nah, ternyata anaknya lahir perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Nah, seperti itu ya. Jadi hajat-hajat ini kita sampaikan saja. Seperti itu, Bu ya. Mudah-mudahan Allah mendengar setiap doa dan kemudian Allah menjawab setiap ikhtiarnya dengan amal kebaikan dan menggantikan dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Gitu, Gus. Gimana, Bu? Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ada mau disampaikan, Ibu? Silakan. Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, oke. Ya, baik.
Silakan nanti Ibu kalau misalnya memang ada yang dibutuhkan untuk sharing secara khusus, nanti bisa kami sampaikan kontak Ustadz Udin, nanti bisa untuk sharing-sharing selanjutnya. Baik ya. Yeah. Baik, saya lanjutkan. Ini Pak Sukandar angkat tangan. Ada yang ditanyakan Pak Sukandar? Dibuka mic-nya Pak Sukandar. Ya, silakan Pak. Belum terdengar Pak Sukandar suaranya. Belum itu Pak. Diulang lagi Pak, dimatikan, dinyalain Pak. Sekali lagi Pak, coba Pak. Silahkan. Atau setting audionya ya. Belum Pak, belum masuk. Suaranya belum terdengar. Di speaker itu dicek ada instruksi ke atas, ada select mikrofon itu kalau bisa di-install di situ mikrofonnya, jangan-jangan belum terkoneksi audio settingnya. Silahkan dicek apakah sudah maksimal atau belum. Oke, mohon maaf bisa lanjut dulu Gus Wi. Baik, sambil menunggu Pak Sukandar, ya Pak, silakan diperbaiki untuk audionya. Ini dari Pak Muhammad. Ustaz, saya mau tanya apakah kalau mubahalah itu juga termasuk doa? Ada yang nanya kan tentang mubahalah. Mubahalah itu terkait dengan sumpah ya. Jadi itu maksudnya ke sumpah itu mubahalah itu. Artinya seseorang untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa perkataannya itu adalah benar, maka dengan cara mubahalah ataupun bersumpah. Bersumpah itu untuk meyakinkan seperti itu. Itu tidak termasuk dalam doa ya, tapi untuk meyakinkan tadi. Mungkin barangkali ada beberapa perkataannya yang kemudian jikalau atau mungkin seandainya ada yang salah, nanti Allah berikan hukuman misalnya. Nah itu saya kurang begitu paham terkait dengan hukum-hukum mubahalah ya, tapi setahu saya mubahalah terkait dengan sumpah itu. Itu Gus. Ya. Baik. Oke, baik, mungkin nanti kita coba pelajari untuk konteks mubahalah ya, karena memang ini sesuatu yang tidak biasa. Ini memang biasanya digunakan. Ini memang salah satu yang menjadi tuntunan ketika terjadi sesuatu ketidaksepahaman itu, kemudian harus melakukan mubahalah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf ya untuk Bapak Muhammad ya. Kita akan confirm dulu untuk mubahalah ini tentang bagaimana apakah mubahalah termasuk doa ataupun sumpah. Kalau yang jelas memang masuk dalam sumpah ya. Apa menjadi bagian dari doa ini yang mungkin perlu kita sempurnakan dulu nanti. Baik, untuk dari Bu Erna Susanti, kalau saya kenapa ya Pak Ustadz, kalau tiap malam dalam hati kayak gini ada anak yang sakit, takut nular ke saya, benar, nular sakitnya ke sana, ke saya sampai saya nggak bisa nyium bau 2 mingguan sakit itu gimana Pak Ustadz? Ya, ini saya sebenarnya juga belum menangkap
pertanyaannya, tapi sedikit barangkali ini terkait dengan ain ya. Ain itu adalah sesuatu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Ya. Ini seringkali ada di sekitar kita, di masyarakat kita itu yang seringkali bilang, kamu itu kok lesu, kamu kok sakit ya? Atau bilang, kamu kok lemes banget, kamu sakit ya? Nah, ini adalah dalam rangka sedang menularkan ain itu sendiri. Kalau kemudian kita tidak waspada, tidak paham tentang ilmu ain, maka bisa jadi yang tadinya dibilang itu akan jadi beneran untuk diri kita. Kita akan jadi merasa greges, merasa tidak enak badan, atau dalam bahasa yang lain itu semacam semacam sugesti ya. Jadi penyakit ain itu semacam sugesti seperti itu. Maka cara kemudian untuk kita itu terhindar dari ain adalah Rasulullah sering menyampaikan untuk kita senantiasa menjaga wudhu. Jadi senantiasa kita dengan menjaga wudhu itu dalam kondisi kita itu suci, ini insya Allah kita akan terhindar dari penyakit ain ini ya. Kita pernah ketemu Gus ya dengan Ustadz Abdurrahman yang dari Aceh itu, beliau menyampaikan terkait dengan ain ya. Dan ain ini memang untuk Indonesia memang masih lemah ainnya ya. Tapi kalau ainnya untuk orang-orang di Hadrul Maut ini bahaya ya. Sekali tatapan mata kemudian mengatakan sesuatu itu yang bisa terjadi ya. Kalau untuk orang Indonesia karena masih banyak maksiatnya, ainnya ini ain yang lemah. Tetapi banyak ya kejadian kok ya di sekitar kita itu yang kalau dalam bahasa Jawa itu ngelokke gitu ya, ngelokke orang gitu, atau bilang sesuatu ke orang lain dan kemudian itu yang nanti akan terjadi. Seperti itu, Gus. Baik, Penangkapan saya dari pertanyaannya begitu. Oke. Ya, bisa jadi mungkin seperti tersugesti gitu kan. Ya. Jadi ada sugesti, jadi kemudian merasa bahasanya dalam hati merasakan sesuatu ya, kemudian terikutkan seperti itu. Ya, betul. Ya, mungkin untuk menjaganya ya kita selalu berpikir positif, berpositif thinking ya, misalnya insya Allah kita sehat, misalnya kita kuat, misalnya insya Allah akan memperkuat kondisi kita. Dan tentunya doa ya Kang ya, doa agar kemudian apa yang menjadi perasaan itu bisa terhilangkan. Ini, jadi kan itu salah satu yang menghindarkan kita dari kemungkinan munculnya penyakit ataupun yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan, apa tanda-tanda bahwa doa kita diijabah oleh Allah? Ya. Baik. Tanda-tanda doa kita diijabah oleh Allah salah satunya adalah hati kita itu merasa tenang dan kemudian kita itu dimudahkan oleh Allah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Jadi semakin dekat dengan Allah bagian dari ijabah atas doa-doa. Iya, betul. Baik, ini saya rangkum karena waktu sudah selesai. Ini ada yang minta doa sebelum salam, Kang. Kalau doa sujud, doa rukuk saya kira sudah bisa dipahami bersama. Dan banyak nasnya juga dalam beberapa teks. Ya. Silakan, Kang. Ya. Nanti doa kita share saja karena bentuknya baik. Biar nanti teman-teman bisa baca, biar nanti teman-teman bisa hafalkan begitu. Oke, baik. Insyaallah. Baik, terima kasih, Kang. Ya, siap. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah pukul 21.35 untuk waktu Indonesia bagian Barat. Luar biasa. Materi kita pada kesempatan kali ini menambah wawasan kita tentang bagaimana menempatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, karena ruhnya ibadah itu adalah dalam doa-doa kita, seperti itu. Ya, jadi mari kita tempatkan doa kita dengan doa terbaik, tentunya dalam rangka kemudian dengan doa-doa yang terbaik ini kita berharap kemudian Allah memberikan ijabah atas doa-doa kita, termasuk bagaimana kita menjalankan adab doa-doa kita, bagaimana kita juga memanfaatkan waktu-waktu terbaik kita, sehingga keinginan kita untuk segera diijabah doa-doa kita nanti akan semakin mudah kita dapatkan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk hadir dalam
kajian kita kali ini. Insya Allah kita nanti akan bertemu dalam kajian pekan berikutnya, insya Allah, tentu dengan materi yang semakin menarik lagi. Terima kasih Kang Udin untuk materinya malam hari ini, luar biasa, dan semoga memberikan inspirasi, memberikan pemahaman bagi kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian online kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin.